A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Nabi Nuh merupakan nabi yang ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Mengambil dari kitab Ibnu Katsir tentang kisah para nabi, Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Adam yang ke-9. Sehingga jarak antara masa Nabi Adam dengan Nabi Nuh menurut riwayat yang sahih ahli sejarah Islam adalah 10 abad lamanya. Salah satu kisahnya yang paling terkenal adalah tentang Bahtera Nuh yang merupakan kapal terbesar dan pertama yang pernah dibuat oleh manusia. Bahtera Nuh merupakan salah satu bukti mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Nuh. Di zaman itu, kaum Nuh merupakan kaum yang sangat tercela dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya, umat manusia selalu menaati para nabi sebelumnya, yaitu Nabi Adam dan Nabi Idris. Akan tetapi, ketika masa Nabi Nuh, mereka kembali berbuat ingkar dengan menganggap bahwa patung adalah Tuhannya. Berhala-berhala itu dinamai Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Patung-patung tersebut sebenarnya merupakan representasi orang-orang soleh yang menjadi pewaris Nabi Idris dalam menyebarkan agama Allah. Namun atas tipu daya iblis, kaum Nuh disesatkan untuk memahami dan menganggap roh Tuhan ada di dalam patung tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nuh sebagai nabi dan meneruskan risalah kenabian serta ditugaskan untuk membimbing kaumnya agar meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan membebaskan kaumnya dari belenggu iblis yang menghasut mereka. Nabi Nuh merupakan nabi yang istimewa. Salah satu dari 114 surah Al-Quran merupakan surah khusus Nabi Nuh dengan nama surah yang sama, yakni surah Nuh. Surah Nuh merupakan surah yang ke-71 setelah surah Al-Ma'arij dan sebelum surah Al-Jin. Surah ini tergolong surah Al-Makkiyah yang terdiri dari 28 ayat. Sumber-sumber dari ahli sejarah yang diriwayatkan oleh para ahli sahih menyatakan bahwa Nabi Nuh memiliki nama asli Abdul Ghaffar atau Yashkur. Beliau merupakan putra dari Lamik bin Mata. Ayah Nabi Nuh merupakan putra dari Nabi Idris, sehingga Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Idris. Berarti Nabi Nuh merupakan cucu dari Nabi Idris atau turunan ketiga dari Nabi Idris. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh hidup di dunia sangat lama, yakni selama 950 tahun. Fakta ini didapat dari salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ankabut ayat 14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'ama fa'akhadhahumut tufan wa hum dhalimun. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Ketika Nabi Nuh berumur 480 tahun, beliau diutus menjadi Rasul dan Nabi melalui Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menghadap Nabi Nuh dengan wajah yang sangat tampan, sehingga Nabi Nuh takjub dan lantas bertanya maksud kedatangannya.
Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa ia adalah utusan Allah yang membawa risalah dan menyatakan bahwa Allah mengutus Nuh untuk umatnya yang membangkang dan zalim. Perintah pengutusan Nuh sebagai nabi dan rasul tertulis pada Al-Quran surat Nuh ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum adzabun alim. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang sangat pedih. Quran surat Nuh ayat 1. Malaikat Jibril kemudian memakaikan sebuah baju kebesaran yang disebut baju mujahidin. Beliau juga melilitkan sorban kemenangan serta memberi Nabi Nuh ikat pinggang yang disebut Saiful Azmi. Lantas Jibril seraya memberi pesan kepadanya, berilah peringatan kepada musuh Allah yang bernama Darmashil bin Fumail bin Jid bin Qabil bin Adam. Jika dilihat dari telusuran nama, Darmazil merupakan keturunan Nabi Adam yang keempat, sekaligus merupakan raja dan pemimpin yang zalim pada saat itu. Ia merupakan manusia pertama yang membuat arak dan meminumnya. Dia juga merupakan manusia pertama yang berjudi dan membuat baju hiasan emas, di mana emas merupakan material yang tidak seharusnya digunakan oleh lelaki. Raja Darmasil juga merupakan raja yang menyembah dan mengagung-agungkan 5 berhala, yaitu Wat, Siwa, Ya'uq, Yaghus, dan Nasr. Nabi Nuh terus berdakwah kepada umatnya, khususnya kepada keluarganya yang tidak luput dari perbuatan zalim dan menyesatkan. Selama 5 abad semenjak beliau diutus menjadi nabi dan rasul, Nabi Nuh hanya memiliki 70-80 orang saja pengikut. Mereka terdiri dari orang-orang biasa yang bukan berasal dari keluarga kaya, terhormat, dan berada atau keturunan terpandang. Hal ini menyebabkan kaum Nuh yang terdiri dari orang-orang terpandang dan kaya tidak suka berdekatan, bahkan bersama-sama pengikut Nuh yang miskin tersebut. Sebab kesombongan dan keangkuhan mereka menganggap bahwa derajat dan kasta mereka tidaklah sama. Para pembangkang dari orang-orang terpandang itu selalu mencemooh dan menghina Nabi Nuh dan pengikutnya yang miskin. Bahkan istri dan putranya Kan'an secara terang-terangan menolak dan menentang ajaran Nabi Nuh. Yang lebih parah lagi bahwa mereka mempengaruhi orang lain untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh. Kaumnya tidak percaya bahwa Nabi Nuh adalah utusan Allah dan meyakini bahwa Nabi Nuh hanyalah manusia biasa, yakni tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kelebihan apapun, bahkan tidak memiliki harta yang lebih banyak dibanding mereka, dan mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh telah berdusta. Mereka sangat merendahkan Nabi Nuh, bahkan lebih daripada itu, mereka ingin mengusir beliau. Salah satu pemimpin kaum Nuh yang zalim tersebut kemudian berkata bahwa mereka akan dengan rela ikhlas menjadi pengikut Nabi Nuh, asalkan Nabi Nuh bersedia mengikuti syarat agar dia mau mengusir pengikutnya yang taat namun miskin dan hina itu dari sisinya. Tentu saja Nabi Nuh dengan tegas menolak persyaratan ini karena tidak ingin meninggalkan umatnya. Mendengar jawaban Nabi Nuh, para pemimpin kaumnya yang zalim justru merasa kesal dan balik menantang Nabi Nuh alaihissalam. Mereka meminta Nabi Nuh segera mendatangkan azab bagi mereka bila memang mereka telah berbuat zalim dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu sebagai bukti jika Nabi Nuh memang benar merupakan utusan Allah untuk membawa kaumnya ke jalan yang benar.
Nabi Nuh kemudian berputus asa, merasa tidak tahu lagi cara menghadapi dan menyadarkan kaumnya, sementara beliau sudah berusaha semampunya. Sehingga beliau memilih untuk berserah diri dan meminta petunjuk kepada Allah, Tuhan semesta alam. Akhirnya Nabi Nuh berdoa dan meminta Allah agar segera melimpahkan azab kepada kaumnya yang membangkang. Allah kemudian mendengar doa Nabi Nuh. Sebelum azab Allah yang amat pedih dan berat ditimpakan pada kaum Nuh berupa banjir bandang yang menenggelamkan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk sekaligus mukjizat kepada Nabi Nuh, yaitu diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar dan kuat. Bahtera yang mampu menampung pengikut dari kaum Nuh yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Nuh bagian ini memberitahu kita tentang seberapa peduli Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Setelah mendapat petunjuk dan perintah, segera Nabi Nuh dan kaumnya yang taat membuat bahtera. Pembuatan bahtera tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 40 tahun hingga bahtera tersebut dapat digunakan. Selama proses pembuatan bahtera itu pula, kesabaran Nabi Nuh terus diuji berupa cemoohan dan hinaan dari kaumnya yang zalim. Mereka bahkan berani melemparkan kotoran kepada para pekerja kapal. Menanggapi perlakuan tersebut, Nabi Nuh hanya tersenyum sambil mengingatkan mereka tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Artinya, dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami." Quran Surat Hud ayat 38. Lantas Allah berfirman lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasawfa ta'lamuna man yatihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Artinya, maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Quran Surat Hud ayat 39. Kaum Nuh yang zalim menganggap bahwa pekerjaan pembuatan bahtera tersebut merupakan pekerjaan yang sia-sia dan pekerjaan orang gila. Mereka menganggap bagaimana mungkin bahtera dibuat di atas bukit gurun pasir yang tandus. Harusnya bahtera itu dibuat di dekat laut. Jangankan banjir, hujan pun tidak ada yang turun. Ini malah buat kapal. Memang sungguh aneh Nuh dan kaumnya ini. Akan tetapi Nabi Nuh dan pengikutnya terus membangun bahtera tanpa memperdulikan hinaan dan cemoohan kaumnya. Menurut Ibnu Abbas bahwa bahtera ini memiliki ukuran panjang seluas 1.200 hasta atau sekitar 550 meter dan lebar 600 hasta atau sekitar 275 meter. Bahtera tersebut terdiri dari 3 tingkat, yakni tingkat pertama diperuntukkan khusus untuk hewan-hewan, tingkat kedua untuk pengikut Nabi Nuh, dan tingkat ketiga untuk para burung. Desain bahtera di bagian atasnya ditutup dengan penutup kayu agar seluruh penumpang dan isinya nantinya aman. Dindingnya juga dibuat sekuat mungkin untuk menahan derasnya air banjir yang akan membinasakan seluruh umat manusia yang zalim dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah bahtera Nuh selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap dan mengumpulkan umatnya serta pembekalan selama akan terjadinya banjir. Allah memberikan tanda berupa munculnya air dari dalam tanur atau sebuah oven tradisional di dapur rumah Nabi Nuh. Secara logika tidak mungkin sebuah oven dapat mengeluarkan sumber air, tapi inilah perintah Allah.
Maka suatu hari ketika tanur di dalam dapur Nabi Nuh menunjukkan tanda-tanda keluarnya air, Nabi Nuh kemudian segera mempersiapkan diri dan membuka bahteranya. Nabi Nuh mengumpulkan umatnya yang beriman untuk segera melindungi diri dan masuk ke dalam bahtera. Nabi Nuh juga membawa segala jenis binatang berpasang-pasangan, mulai dari binatang buas, burung, gajah, sapi, hingga semut. Pada hari itu pula malaikat Jibril turun ke bumi dan membantu Nabi Nuh mengumpulkan serta menggiring setiap dua binatang yang berpasangan. Menurut beberapa riwayat, hewan yang pertama kali dinaikkan adalah sepasang burung kakak tua, sedangkan hewan terakhir yang dinaikkan adalah sepasang keledai. Diceritakan pula bahwa di pundak keledai, iblis ikut bergelantungan agar bisa masuk dan bisa mengganggu umat Nabi Nuh yang taat agar tidak masuk ke dalamnya. Istri dan putra Nabi Nuh, Kan'an, tidak beriman, bahkan turut serta mencemooh bahtera Nabi Nuh, sehingga mereka tidak ikut menaiki bahtera. Hanya ada sekitar 80 orang mukmin yang masuk ke dalam bahtera. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya telah mengatur segalanya, sehingga agar hewan ternak tidak dimangsa oleh hewan buas, Allah menurunkan demam kepada hewan buas tersebut hingga naluri buasnya turun. Setelah semua pengikutnya Nabi Nuh dan hewan-hewan masuk ke dalam bahtera, lalu pintu masuk dan seluruh pintu bahtera ditutup. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi, maka turunlah air hujan dari langit dan memerintahkan bumi mengeluarkan air dari berbagai penjuru dan celah-celah bumi. Seluruh celah bumi seolah seperti mata air yang mengeluarkan air dengan sangat deras tanpa hentinya. Air hujan yang sangat deras pun terjadi dan belum pernah terjadi selama bumi diciptakan, termasuk pula sesudahnya. Sampai sekarang tidak pernah terjadi hujan deras dengan begitu hebatnya. Air lautan kemudian bergejolak dan ombak dahsyat menerpa serta menyapu bumi beserta isinya. Dalam sekejap saja debit air semakin meninggi dan terjadilah air bah yang begitu dahsyatnya yang membanjiri bumi. Seluruh permukaan bumi dipenuhi dengan air sehingga seluruh isinya tenggelam bersama kaum Nuh yang zalim. Bumi tenggelam dalam air sampai permukaan bumi tertinggi untuk pertama kalinya dan tidak pernah terjadi lagi sampai saat ini. Itulah azab berupa bencana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Nabi Nuh yang sudah sangat menyimpang dari jalan Allah dan telah berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh dikaruniai 4 orang putra, yakni putra tertua bernama Kan'an, kemudian yang kedua bernama Yafid, Sam, dan Ham. Putra tertua Nabi Nuh merupakan anak yang zalim dan durhaka kepada Nabi Nuh. Dia menyembunyikan rasa benci pada ayahnya sendiri dan mula-mulanya berpura-pura beriman. Bahkan dia dan ibunya yang merupakan istri Nabi Nuh sering menghina dan mencemooh Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengumpulkan seluruh umatnya, beliau teringat akan putra tertuanya, yaitu Kan'an. Beliau kemudian menemuinya dan meminta agar Kan'an naik ke bahtera bersama pengikutnya yang lain. Tetapi dengan angkuhnya Kan'an menolak dan tetap pada pendiriannya, tidak ingin beriman kepada Allah. Oleh karenanya Kan'an termasuk golongan orang-orang yang merugi dan tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika air bah sudah mulai meninggi, Nabi Nuh sebagai seorang ayah terus membujuk sang anak agar menaiki bahtera dan berkata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya rkam ma'ana wa la takum minal kafirin. Artinya, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung.
Dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Kemudian Kan'an menolak ajakan ayahnya itu sebagaimana firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asiman yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Artinya, dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Di sela percakapan antara keduanya, muncullah gelombang besar yang memisahkan antara bahtera Nuh dengan Kan'an. Seketika Kan'an lenyap dari penglihatan Nabi Nuh. Nabi Nuh berusaha mencari keberadaan putra sulungnya, akan tetapi sia-sia. Sebagai seorang ayah dan darah dagingnya, beliau sangat sedih dengan putra yang amat disayanginya tenggelam oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Kan'an tenggelam, Nabi Nuh sempat memohon kepada Allah agar putranya diselamatkan. Karena Nabi Nuh mengingat bahwa Allah telah menjanjikan keselamatan bagi seluruh keluarganya. Nabi Nuh kemudian bertanya-tanya mengapa putranya tidak diselamatkan dari azab tersebut, dan Allah menjawab dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Artinya, dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Quran Surat Hud ayat 45. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan Nabi Nuh yang difirmankan Allah dalam Surat Hud ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu 'amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Artinya, dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk wargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Quran Surat Hud ayat 46. Nabi Nuh kemudian menyadari kesalahannya dan segera memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh kemudian mengikhlaskan kepergian putra dan istrinya yang zalim. Sementara Allah menenggelamkan seluruh permukaan bumi dari manusia, pohon, bahkan sampai melebihi puncak gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan memelihara bahtera Nuh selama berlayar selama 150 hari. Setelah air banjir surut, bahtera Nuh kemudian terdampar di Gunung Judi. Di sanalah pengikut Nabi Nuh beristirahat dan memulai kehidupan baru yang damai dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pendapat mengatakan Gunung Judi yang dimaksud berada di Armenia, ada yang mengatakan di Irak dan di Turki. Menurut riwayat dikisahkan bahwa seluruh pengikut Nabi Nuh yang selamat dalam bahtera Nuh tersebut akan wafat dan tidak menyisakan keturunan satupun. Hanya putra-putra Nabi Nuh, yakni Yafid, Sam, dan Ham yang memiliki keturunan. Sehingga manusia di muka bumi sekarang ini merupakan keturunan anak Nabi Nuh yang terbagi menjadi 3 turunan,
Yafid melahirkan keturunan bangsa Rum atau Romawi dan kini berkembang pesat menjadi bangsa Eropa. Sam dan keturunannya yang merupakan asal-usul lahirnya bangsa Arab yang kini mendiami wilayah Arab dan Timur Tengah di benua Asia Barat. Serta putra terakhir yaitu Ham menghasilkan keturunan bangsa Habasyah yang kini merupakan keturunan bangsa Afrika yang mendiami wilayah benua Afrika. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa ya guys, subscribe, like, dan share serta komennya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.